Jadi hujahnya itu Imam Syafi'i mengikuti cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam melaksanakan salat tarawih, bukan 11 rakaat, bukan 23 rakaat. Pekerjaan Imam Syafi'i sendiri 11 rakaat. Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila sebuah urusan, sebuah perkara diserahkan, dipasrahkan kepada orang yang bukan ahlinya, fantadhiris sa'ah, maka tunggulah saat kehancurannya. Kepada pendukung Fazul atau jamaah Fazul, budayakan memperhatikan dan memahami sebelum berkomentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, semoga selalu mendapatkan curahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik, diberi kemampuan melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Baik, saya langsung saja. Ketika saya menanggapi atau meluruskan Pak Zulkarnain yang membahas bahwa sholat tarawih yang disampaikan atau difatwakan oleh Imam Syafi'i dan yang dilaksanakan oleh Imam Syafi'i adalah 11 rakaat, maka saya sanggah atau saya luruskan bahwa penyampaian Pak Zul itu keliru, menempatkan dalil tidak sesuai dengan peristiwanya. Artinya dalil yang dibaca oleh Pak Zul itu atau referensi ibarat yang ada di dalam kitab Al-Um itu dalil tentang masalah sholat witir, bukan masalah sholat tarawih. Ternyata tiba-tiba ada pendukung atau jamaah dari Pak Zul yang berkomentar. Namanya Saudara Nur Iskandar. Isi komentarnya, oke, bacaan Pak Zul salah. Jadi dia meyakini atau menyadari bahwa bacaan Pak Zul itu salah. Tapi tunjukkan juga bahwa 11 rakaat itu witir. Nas ibaratnya mana? Kok malah hanya membahas salah baca saja, bukan ke masalah intinya. Jadi saran saya kepada saudara Nurholis Iskandar, maaf, bukan Nurholis ya, kepada saudara Nur Iskandar, Anda jangan taklid buta pada figur Anda. Anda jangan hanya ikut-ikutan kepada panutan Anda. Mungkin karena bukan panutan Anda yang berbicara atau yang meluruskan atau yang berdakwah, yang sehingganya Anda tidak memperhatikan inti pembahasan atau pokok pembahasan. Karena Anda tidak memperhatikan isi pembahasan atau pokok dari pembahasan, akhirnya apa yang terjadi? Anda tidak mengerti, Anda tidak paham. Yang terjadi apa? Anda jadi gagal paham, tidak mengerti terhadap pokok pembahasan saya. Perlu saya tegaskan sekali lagi bahwa ibarat yang dibaca oleh Pak Zulkarnain itu bukan ibarat yang menerangkan tentang sholat tarawih yang 11 rakaat. Karena ibarat itu menjelaskan tentang masalah sholat witir. Begini saya baca lagi ya ibaratnya. Wa innama yustahabbu ayyusalliya ihda asyarata rak'atan
yutiru minha biwahidatin. Jadi saya tidak hanya menyalahkan bacaannya kepada Pak Zul pada waktu itu, tapi juga menempatkan ibarat ini pada posisi ibarat yang sebenarnya. Ini temanya, pokok pembahasannya tentang masalah witir. Ini menjelaskan bahwa sesungguhnya dianjurkan, disunnahkan seseorang melaksanakan sholat witir 11 rakaat. Karena ini menjelaskan tentang masalah witir, jadi tidak nyambung kalau dijadikan referensi daripada sholat tarawih. Nah, kalau Anda paham atau mengerti baca kitab, ya tentu sepaham dengan saya. Jadi sudah jelas ibarat itu tidak nyambung kalau dijadikan dasar atau tentang sholat tarawih 11 rakaat. Kenapa? Karena ini adalah dalil atau referensi yang menganjurkan sholat witir lebih dari 1 rakaat, yaitu 11 rakaat. Jadi Pak Zul keliru menempatkan dalil. Apakah Pak Zul itu menyadari bahwa Pak Zul itu keliru? Yang jelas tidak. Kenapa? Karena Pak Zul ibarat orang yang tidak bisa membedakan mana nasi goreng dan mana bakso, tapi sok tahu atau sok pintar. Akhirnya apa yang terjadi? Dia kebablasan, ditampakkan oleh Allah bahwa dia masih butuh belajar untuk memperdalam belajar ilmu alat, untuk memperdalam belajar ilmu agama, agar bisa membaca kitab yang sehingganya bisa membedakan mana nasi goreng dan mana bakso, mampu menempatkan ibarat sebagai dalil pada sebenarnya. Mana dalilnya sholat tarawih, mana dalilnya sholat witir. Tidak ngawur seperti kejadian itu. Ini yang perlu diperhatikan kepada jamaah Pak Zul atau orang yang fanatik terhadap kebijakan atau penyampaian dari Pak Zul. Jangan mudah terpengaruh dengan figur. Artinya lihat isi pembahasannya, pokok pembahasannya. Kepada pendukung Pak Zul atau jamaah Pak Zul, budayakan memperhatikan dan memahami sebelum berkomentar. Kenapa? Agar konek, agar nyambung dengan pokok pembahasannya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.